Oke guys, welcome to my channel. Kali ini aku bakal main game Age of Empire yang kedua Definitive Edition. Aku bakal main campaign-nya. Udah mau selesai. Aku bakal main campaign yang Victory and Vanquish. Di misi berikutnya itu Fetih, main peradaban Turks. Di sini berperan sebagai Mehmet kedua di tahun 1453. Ya, perkiraan selesainya itu 2 jam. Ya, kita coba main aja. When Mehmed became Sultan, it was said that the courts of Christian Europe celebrated. And why would they not? The 21-year-old had shown no indications that he could live up to his illustrious predecessors. These forefathers had conquered their way from Anatolia to the Balkans, leaving only Constantinople resolutely defiant. But Mehmed was not like his forefathers. They were strong and capable, while he enjoyed pleasure and frivolity. His father, Murad, had even attempted to force maturity under his young heir by abdicating and giving him the reins of power. Oke, langsung kita skip aja. Nextnya apa? Belum pernah dimainin juga, biar dites. Turki pasukan khasnya apa ya? Nanti dilihat aja. Nah, jadi ada main objektifnya itu capture Hagia Sophia. Hagia Sophia ini mungkin ya sekarang jadi Turki. Bunuh Konstantin ke-11, destroy semua Kastil Bizantin, kill Orhan Chelebi, bunuh Tepilios Palaigos, dan terakhir itu bunuh Giovanni Giustiniani. Dengan secondary objektif itu tribut atau ngasih 1000 gold ke Galata untuk ngambil daerah koloninya. Lalu ada juga misi kedua yang di Galata. Jadi secondary objektif ini nggak harus diselesaikan, yang penting main objektifnya. Kita buka hitsnya dulu. Hitsnya ini dikasih tahu limit pasukan itu 500. Ini terbatas besar tuh, dan dibilang and begin with all technologies research. Jadi semua riset teknologinya sudah tersedia. Use your abundant resource, quickly establish your base. Dengan resource yang tersedia, yang dikasih itu secepatnya bangun base. Lalu sini Ottoman quartermaster have set out supply routes by the land and sea. Tuh, udah disediakan Ottoman ini itu udah buat jalur distribusi barangnya. Kita bisa gunakan trade cart atau trade cock, ini kapal dagang, supaya bisa berdagang ke quartermasternya. Dagang di game ini fungsinya itu bisa naikkan gold. Oke, kita close aja. Oh ya, jadi di sini pasukan khasnya Turki itu Janissary. Kita langsung bangun bangunan penting aja. Pertama yang paling utama itu yang harus dibangun itu ya jelas ini town hall, town center. Kita pinggirin aja pasukannya. Jadi biarkan orang-orangnya bikin rumah dulu. Lihat ini ada 4 orang yang kosong, bisa bikin emas di sini. Ada hotkey-nya untuk bikin ladang. Mining camp-nya itu bisa tekan Q plus E. Dah, ini ada pasukannya juga di sini. Ini ada Halil Pasha dan juga Zaganos Pasha. Ini ada pasukan elitnya. Ini kesatrianya, ini pasukan elitnya Turki itu Janissary. Sini udah langsung mulai dari Imperial Age. Coba lihat daerah yang dibangun tadi. Nah, di sini juga bisa bangun langsung town center, penting. Nah, lebih dari 1 town center itu bantu supaya bisa ngumpulin dan upgrade yang penting itu lebih cepat. Ini biar aja mereka ngambil batuan dulu. Ini kita bentuk citizennya. Di sini bisa tekan atau hotkey-nya itu Q. Tekan aja seberapa butuhnya. Kita butuh banyak manusia untuk ngambilin resource. Ini kita ambil pohon dulu.
ada emas yang tadi biar mereka bangun. Ini kan ada bus makanan, sudah bisa ningkatin makanannya lebih banyak. Nanti kita bisa bangun yang lain. Ini sekalian map, melihat di pinggirannya ada apa aja. Ini harusnya nggak terlalu lebar karena di daerah pinggir. Ini juga bisa digerakin orang-orangnya. Biar bukain map dulu. Nih, jadi kalau dekat, usahakan bangun town center itu dekat sama resource yang ada. Contoh makanan atau kayu, atau yang ini juga bisa landmine. Penting usahakan bangunnya itu di dekat resource yang ada supaya cepat distribusi ke sininya. Kita bisa bangun lumber camp. Pilih ini atau bisa klik Q plus R. Nah, jadi penebang kayunya itu nggak perlu jauh-jauh ke town center untuk nganterin, bisa nganter lebih dekat. Udah, ini sembari pelan-pelan naikkan perekonomian dulu. Ini kita ada 3 citizen yang lagi proses dibuat. Ini juga kita bisa buat, ada 2. Ini nanti sebentar aja habis. Kita bisa bangun yang lain di sini. Contohnya bangun-bangun yang penting itu kayak tower. Tower ini fungsinya selain untuk defensif juga untuk bisa perlebar map. Pas bagian ambil, biar aja 2 orang yang bangun. Karena tadi bilang juga ekonomi peradaban teknologinya sudah tersedia, jadi nggak perlu repot-repot upgrade. Paling harus dibangun itu blacksmith nggak perlu dibangun di sini. Kita bisa bangun monastery di sini. Monastery ini penting untuk ngasilin monk. Monk itu fungsinya bagus banget untuk heal pasukan, jadi lebih sustain di perang. Nah, ini ada marketnya quartermaster dari truk, jadi kita bisa bangun di sini. Bisa kita bangun di sini itu market. Marketnya itu ya dagang, transaksi dagang sama mereka. Kita bangun di sini aja. Ini tanda ada 2 orang yang enggak. Usahakan semuanya itu kerja, jangan ada yang diem, biar lebih cepat nggak upgrade. Kita bisa bangun. Kita juga bisa play ini diplomasi untuk lihat stance-nya masing-masing yang ada di sini. Sebagai contoh, ini kan Konstantinopel jelas sebagai neutral. Ini bisa jadi enemy. Kalau kita serang mereka juga bakal balas nyerang. Kalau kita lewat juga lewat teritori mereka bakal nyerang. Itu. Ini yang jelas Roman Army bakal jadi enemy, sama Westerners bakal jadi lawan. Ini quartermaster sebagai ally karena peran mereka itu untuk jalur dagang kita. Ya, ini tinggal tunggu jadi. Ini kita bisa hasilin villager lagi, gampang, tinggal tekan Q aja atau bisa klik juga. Lihat, di sini kan ada 3. Ini tanda pekerja yang lagi nggak ngapa-ngapain karena tadi udah menyelesaikan market. Kita kasih mereka kerjain untuk ngambil. Kita bisa hasil trade card dari sini. Trade card ini gunanya jadi setiap dia jalan ke tempat ini, ke marketnya ally kita atau market yang terdekat, yang tujuannya lah, itu bisa ngasilin gold. Kita tinggal jadikan trade cardnya, lalu klik kanan ke market tujuan, jadi nanti otomatis trade card itu jalan ke sana. Ini ada 4 orang nambang batu tadi yang udah selesai. Bagus, kita bisa buat mereka untuk ngambilin makanan. Usahakan ambil forage boost dulu, baru ngebuat ladang. Kenapa? Karena forage boost ini bakal habis dan bisa ngebuka jadi space. Udah gitu, karena kalau pakai ladang kayu itu pelan-pelan diambil terus. Kalau kondisi kayunya lagi kurang, itu jadi bencana nanti sama peradabannya. Oke,
kalau main yang di sini nggak harus lama-lama kumpulin resource, karena lihat aja resource-nya udah banyak, kayu, makanan, emas, batunya udah banyak. Ini adalah ya, ini pelabuhan teman kita, jadi kita bisa dagang itu jalur darat sama laut. Jalur daratnya via market, kalau jalur laut itu via pelabuhan. Kita bisa bentuk pelabuhan, nanti kita bisa bentuk. Nah, ini ada perintah di sini. Roman lagi blok Golden Fort, itu jalur dagangnya gitu loh. Di sini pasti ada resource yang banyak yang bisa diambil. Nah, pasukan Roman itu ngeblok di sana. Jadi salah satu misi kita itu ya supaya jalur internet bisa terbuka.